teman-teman, selamat pagi. Kita ketemu lagi nih. Pada kesempatan kali ini aku sekarang ada di depan gedung showroomnya Karoseri Laksana yang berada di Ungaran. Nah, hari ini aku akan menjemput bus terbaru dari salah satu PO besar yang ada di Jawa Timur. Dan teman-teman misalkan pengelaju dari Jawa Timur ke Jawa Tengah ataupun ke Jawa Barat sekalian, pasti nggak asing dengan bus yang satu ini, yaitu PO EK. Pada hari ini bus EK merilis unit terbarunya. Tadi udah sempat lihat-lihat, ini kayaknya menjadi bus EK termewah ini teman-teman, karena dia dijalankan di kelas patas, tapi dalamnya tuh kayak bus akap Jakartanan. Nah, penasaran kayak gimana? Ikuti terus videoku kali ini. Nah, ini dia teman-teman, perusahaan otobus legendaris yang ada di Jawa Timur. PO Bus EK ini memiliki sejarah yang panjang dalam melayani masyarakat Jawa Timur yang hendak bepergian ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Bus ini sudah ada sejak tahun 1971 dengan nama PO Flores. Seiring berjalannya waktu, nama PO Flores makin diminati oleh masyarakat Jawa Timur yang menyukai style bus cepat. Nah, sayangnya nih, sekitar tahun 1980 ada sebuah tragedi yang memilukan, berujung PO Bus ini harus berganti nama menjadi Eka dan Mira. Nama tersebut diambil dari putra-putri sang pendiri dari bus ini. Guna memisahkan segmentasi pasar, PO Eka dan Mira dipisah secara kelas layanan. Untuk Mira jalan sebagai kelas ekonomi AC tarif biasa dengan rute Surabaya menuju ke Solo hingga Yogyakarta. Sedangkan PO EK memiliki layanan kelas non-ekonomi atau kelas patas dengan rute dari Surabaya menuju ke Solo, Jogja, Magelang, Semarang, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo hingga ke Bandung, Jawa Barat. Kini PO EK dan Mira telah mengoperasikan kurang lebih sekitar 300 bus setiap harinya. Oke, dan ini adalah suasana di showroomnya Karoseri Laksana. Hari ini kayaknya didominasi sama mesin depan teman-teman ya. Ini ada Mercy 1623 punyanya STJ mesin depan, Hino AK240, Hino mesin depan pengganti Hino AK8 dari AK215, Euro 2 atau Euro 3 ya, sekarang udah Euro 4. Sekarang kodenya AK240. Ini calon pemain jauh nih teman-teman, dari Pacitan Pekanbaru infonya. Dan ini juga punyanya Sudiro Tunggajaya, Mercy 1623 yang akan dijalankan di rute divisi satunya kayaknya. Itu selingan aja. Ini yang utama teman-teman, yang bikin aku excited banget hari ini karena bus EK untuk pertama kalinya dia menggunakan bodi yang tinggi. Ini adalah bodi dari Legacy SR3 series yang XHD Prime. Berarti bus ini memiliki tinggi sekitar 3,85 atau 3,9 meter, hampir 4 meter. Hino terbaru yang flagshipnya Hino untuk saat ini mungkin teman-teman, yaitu Hino RM280 yang udah standar Euro 4. Untuk Hino RM standar Euro 4 nanti kita bahas aja di belakang. Sekarang aku membahas bagian depan dulu. Nah, ini menggunakan tipe double glass. Dia masih nggak menggunakan single glass teman-teman ya, masih menggunakan double glass. Mungkin pertimbangan dari manajemen jaga-jaga, misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan bus bagian depan kayak kaca itu, misalkan ada apa-apa gantinya nggak langsung kaca full teman-teman, masih parsial gini. Ini udah menggunakan lampu dari Legacy SR3 series, yang mana ini adalah lampu desain sendiri, desainnya Karoseri Laksana sendiri, dan diperkenalkan pada Gias tahun 2022 silam. Ini lampunya ini cukup stylish teman-teman. Lah, bisa kita lihat ini. Terus ini ada mode naik turunnya gitu. Jadi misalkan terlalu tinggi bisa diturunkan, ada panelnya di sana. Fog lampnya juga senada garisnya. Untuk bandonya udah bando SR3, desainnya juga sporty mengikuti lekukan dari headlamp dan kowalnya. Spionnya udah desain terbaru juga, standar sih, sama kayak SR3 sebelumnya. Dan selendangnya masih menggunakan selendang S series
generasi terakhirnya SR2 masih dipakai di SR3 yang terbaru ini. Terus teman-teman ada yang ada yang nggak di atasnya ini tuh ada lampu tuh. Itu adalah lampu yang mana menandakan adalah itu bus EKA. Untuk memudahkan kontrolan jalan ini busnya EKA Mira Group. Itu di atas dikasih lampu kayak lampu mayang gitu, lampunya itu kayak lampu sorot gitu. Jadi teman-teman perhatiin semua bus EKA itu pasti ada lampunya di atas itu. Unik ya. Oke, sekarang kita geser ke sini. Semakin lama warna coklatnya EKA itu kayak semakin ditinggalkan teman-teman. Ini dia memiliki basic warna lebih ke silver. Dulu biasanya kan warnanya kan coklat gitu kan ya. Sekarang warnanya silver. Coklatnya cuma ditaruh di sini sekarang. Di lever yang belakang ini. Levernya simple tapi khas EKA banget. EKA. Lalu di sini ada corak-coraknya warna gini. Ini bus antar kota, antar provinsi. Nah, ini akan dijalankan kemana? Ini masih menjadi rahasia biar nanti langsung EKA yang akan ngasih tahu teman-teman. Nah, sekarang kita langsung bergeser ke sasisnya. Dia menggunakan sasis Hino RM280 Euro 4. Ini adalah sasis terbaru keluarannya Hino yang mana pada tahun 2022 bulan April kemarin ada peraturan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemenperin bahwa untuk semua mesin diesel itu harus memenuhi standar emisi Euro 4 ke atas. Minimal Euro 4. Sedangkan untuk bus-busnya Hino kala itu masih menggunakan standar emisi Euro 2 dan Euro 3. Makanya di Hino langsung gercep nih teman-teman, langsung ngeluarin 4 atau 5 varian. Ada bus medium kayak Hino GB 150. Lalu ada Hino AK240 kayak ini di sini. Contohnya udah ada nih. Lalu Hino RK 280 itu suksesornya atau penggantinya Hino RK 260 yang udah standar Euro 4. Dia menggunakan suspensi per daun dan GVW 15,5 ton. Sedangkan ini adalah tipe tertinggi dari Hino terbaru yaitu Hino RM280 suspensi udara teman-teman. Suspensi udara tipe wide, sampai yang di depan tipe narrow dan GVW-nya udah 16 ton. Jadi udah bisa untuk bodi tinggi. Mesinnya di belakang sini dia menggunakan konstruksi mesin belakang. Ini masih mati ya. Nanti kalau udah nyala kita akan dengerin. Hino RM280 itu mesinnya halus banget suaranya. Untuk sistem emisi gas buangnya ini untuk Hino itu beda dengan pabrikan dari Eropa. Kalau di Eropa dia tuh sistem pembuangannya agar standar Euro 4 ke atas itu dia menggunakan SCR, Selective Catalytic Reduction, atau dia menggunakan bahan aditif untuk menetralkan gas buang. Tapi kalau aku kemarin sempat lihat cara kerjanya Hino, kalau Hino tuh dia tuh secara EGR dan DOC. Intinya itu dia itu mengolah lagi gas buangnya sehingga ketika dibuang ke lingkungan dia itu tanpa harus menggunakan bahan aditif teman-teman. Itu mungkin yang menjadi daya tarik Hino Euro 4 ke atas, dia bisa lebih hemat. Jadi nggak perlu bahan aditif lagi kayak gitu. Yang menarik lagi dari bus ini karena dia menggunakan sasis Hino RM280, dia udah space frame. Jadi kalau dibuka bagasinya ini bisa untuk ngangkut motor tanpa harus dipretelin teman-teman. Mungkin ini adalah bagasi paling gedenya POEK ya. Soalnya kalau aku amati POEK itu bodinya paling tinggi itu kayak HD 3,7. Ini 3,9 teman-teman. Bagasinya bisa los. Ini mesin udah dinyalain nih teman-teman. Running tag-nya udah nyala juga. Bus POEK Mira Prima Sentosa. Running tag-nya di atas, agak tersembunyi gitu, tapi cakep sih. Kita geser ke belakang. Aku mau ngasih tahu ke teman-teman mesin Hino RM itu suaranya halusnya kayak gini. Ini untuk ukuran bus, ini halus banget teman-teman. Gokil. Oke teman-teman,
Akhirnya ini udah selesai semua, udah nyala semua, dan tadi udah sempet buka-bukain jok biar kalau dilihat itu biar cakep gitu teman-teman. Aku akan nunjukin ke teman-teman interior terbaru dari POEK ini, dan ini mungkin aku bisa bilang adalah POEK dengan interior termewah. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam interiornya. Yang pertama adalah ruangan kabin driver. Ini untuk pertama kalinya teman-teman ya. Bus EK menggunakan sekat pemisah antara ruang driver dengan ruangan penumpang. Nah, ini fungsinya banyak banget dan penting banget karena apa? Selain sebagai smoking area, jadi orang yang misalkan nggak tahan perjalanan jarak jauh dengan tanpa merokok, bisa maju ke depan, nemenin driver kalau mau ngerokok. Yang kedua, ini pemisah antara kru dengan penumpang. Penumpang itu merasa lebih privacy gitu ya, sehingga menambah kenyamanan dari penumpang itu sendiri, teman-teman. Untuk bis terbaru dari POEK ini, dia udah menggunakan sasis premium. Bukan premium ya, sasis dengan kasa tertinggi untuk Hino saat ini, yaitu Hino RM280 yang udah standar Euro 4. Kalau dilihat dari klaster MID-nya, ini tuh mirip dengan pendahulunya, yaitu Hino RN285. Hino RM280 ini merupakan penyempurna dari Hino RN285 sebelumnya. GVW udah naik sekitar 16 ton, jadi bisa dibuat bodi setinggi ini, dan suspensi di belakang udah wide, jadi bisa dibilang lebih stabil daripada Hino RN285, teman-teman. Nah, EK itu sama Hino itu udah bestie banget. Dia punya Mira itu kan bus ATB-nya ya, semua menggunakan sasis Hino AK8. Dan untuk EK rata-rata menggunakan Hino RK260 dan RN285. Nah, ini yang terbaru Hino RM280. Jumlahnya berapa? Sementara masih 3 yang baru keluar dari karoseri. Yang di belakang masih ada banyak. Ini masih menggunakan transmisi manual, 8 percepatan, 7 maju, 1 mundur. Untuk dashboardnya ini masih menggunakan dashboard yang biasa, teman-teman ya. Legacy SR3 series yang biasa, bukan yang ultimate, karena ini warnanya silver, bukan warna gold. Terus di sini juga udah ada CCTV, jika kalau ada apa-apa bisa ngecek dari CCTV, dan untuk menambah faktor safety juga. Satu lagi nih yang aku suka, di bodi laksana pasti ada mode legalike. Jadi misalkan kita pengen ganti mode warna, ini kan warnanya merah tuh, kita ganti pengen warna kuning, loh, misalkan kita ganti warna biru, ganti warna biru, teman-teman. Itu yang aku suka dari permainan warna legalike dari Legacy series dari karoseri laksana. Nanti kita akan tanya-tanya juga sama salah satu driver dari POEK mengenai gimana sih first impression dari bus terbaru ini. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, ini yang baru di POEK. Kalau teman-teman sering naik POEK dari Jawa Timur menuju ke Jawa Tengah atau Jawa Barat ataupun sebaliknya, teman-teman pasti nggak bakal nemuin kursi sekakep dan semewah ini. Untuk pertama kalinya dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana ya, high excursion, yang jumbo, gede kayak gini, tebel dan nyaman tentunya. Cuman minusnya ini nggak ada leg rest-nya, karena POEK ini jalan di rute yang tidak pakai leg rest ya. Tapi ini aja udah yang paling apa, bisa dibilang paling mewah teman-teman di jalurnya. Konfigurasinya 22 dengan total dari depan ke belakang ada 36 seat. Jadi dia bisa banyak karena dia udah nggak menggunakan leg rest lagi, teman-teman. Oke. Sekarang aku mau nyobain duduk di sini ya. Yuk. Nah, ini teman-teman, lo lihat nih. Jarak antar seatnya tuh longgar banget. Nah, ini bisa rebahan kayak gini, dan kalau misalkan di rebahan gini, nah, enak banget sih teman-teman. Ini yang aku suka dari Rimba Kencana, karena kalau kita duduk itu rasanya kayak kita didekep gitu loh. Jadi kayak ambles, enak banget, nyaman banget, asli enak. Terus misalkan kita mau bangkit, di sini juga ada hand gripnya nih buat naik. Terus ada cup holder, ada
kayak kantong Doraemon. Oh ya, terus juga di sini udah ada armrestnya nih. Armrestnya nih mewah banget, khas dari Rimba Kencana, dan ada cuttingan tulisan EK. Wih, serta ada logonya EK yang baru nih kayaknya nih di sini dan di sini. Ini sih cakep sih teman-teman. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau misalkan penumpang yang belakang ngerebahin, itu yang penumpang yang belakang gimana? Coba kita coba simulasikan ya. Kan gini, nggak masalah tuh teman-teman. Loh, tetap nyaman-nyaman aja, ya kan? Pengaturan seatnya juga udah lumayan cakep sih ini, dengan 36 seat. Nggak dipaksain sampai 40, tapi cuma 36 aja udah lumayan longgar. Jadi misalkan di sini dikasih kayak semacam tas gitu, masih bisa teman-teman. Kita balikin lagi. Oh ya, aku belum nyobain yang depan ini. Yuk kita cobain yang depan kayak gimana. Lumayan sih, cuman kalau menurutku ruang kakinya masih longgaran yang belakang, karena kita bisa masuk ke bawahnya sini, kita bisa selonjor. Kalau ini nggak begitu bisa selonjor sih, cuman nggak masalah sih karena kita bisa dapat view depan. Sekatnya itu transparan teman-teman, dari atas sampai ke bawah full, jadi kita masih bisa lihat pandangan ke depan. Selain itu TV-nya ini nggak terlalu gede dan posisinya naik mentok, sehingga kita bisa, pandangan kita masih bisa lurus melihat jalanan di depan sana teman-teman. Cakep sih ini. Oh ya, satu lagi nih, di depan sini juga ada fasilitas charger USB di sini. Lalu untuk yang di sebelah kiri di dinding atau di belakang di sini ada charger USB, dan ini udah support fast charging. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau ketika naik bus terus kehabisan daya baterai HP atau gadget kalian, tinggal cas aja. Dan teman-teman jangan lupa untuk bawa kabelnya sendiri ya, karena di sini nggak disediain. Oke, sekarang kita coba ke belakang. Kita lihat apa aja sih yang ada di sini. Di sini, ini dia menggunakan kompartemen yang tanpa tutup. Soalnya ini tuh paling efektif ketika dibuat misalkan akap atau jalan yang bus dengan tektokan yang lumayan padat atau yang jamnya tinggi. Itu lebih baik gini teman-teman. Soalnya kalau dikasih tutup biasanya kalau udah agak berumur dia akan sedikit gemblodak kayak gitu. Jadi mendingan dikasih ini aja. Oke. Apalagi ya? Oh ya, kita lihat sampai ke belakang ya. Nah, di belakang ini ada toilet yang bisa digunakan selama perjalanan. Hanya bisa untuk buang air kecil saja dan hanya bisa digunakan ketika bus jalan. Kalau bus berhenti, jangan digunakan karena langsung jatuh ke bawah. Ingat-ingat ya, soalnya masih banyak yang salah kaprah tentang penggunaan toilet di bus teman-teman. Buat teman-teman yang tanya nih, ini dibuat ke rute mana sih? Nah, aku masih belum tahu nih. Cuman aku berharap ini bisa dijalankan di rute terjauhnya Eka. Sayang kan, bus dengan senyaman ini di rute yang jauh dan memang butuh kenyamanan ekstra. Contohnya Bandung teman-teman. Harapanku bisa dijalankan di rute Bandung dari Surabaya, Solo, Semarang, Tegal, Pekalongan langsung masuk ke Bandung. Dan misalkan kita berada-ada POEK manajemennya, wah ini kayaknya masuk nih buat akap Surabaya Jakarta misalkan gitu. Ini bisa teman-teman, udah spek akap, tinggal ngurangin seat ini, ditambahin leg rest, jadi bis akap Jakarta nah teman-teman. Gokil sih, emang ini bis EK spek akap ini yang paling mewah. Oke, kita kenalan dulu dengan salah satu drivernya dari POEK. Mas, salaman. Halo. Ya. Dengan Mas siapa ini? Biasa dipanggil John Toying, Mas. John Toying. Driver EK yang kalau bikin konten itu paling syahdu. Biasanya bawa apa, Mas? Biasanya saya bawa RN, Hino RN untuk rute Surabaya Bumiayu, EK. Nomor platnya? 7853. 7853. Nah, hari ini ikut ngambil unit. Ya, kebetulan 3 dari beberapa. Betul. Nah, Mas, first impression-nya gimana dengan unit terbaru ini? Unit terbaru ini terbilang sangat berbeda dengan unit-unit yang udah ada ya, apalagi EK gitu kan. Yeah. Kita nggak pernah
ngebayangin kalau bakal punya unit mewah ini ya, seprestis ini ya. Oke, kayak gitu. Ini mungkin kelasnya sama dengan mobil jenengan, cuman kan dalamnya beda dan ini sasisnya beda. Kemarin kan RM. Iya, RM. Ini kan sekarang RM. Iya, RM. Nah, kalau dari segi tampilan menurutnya Mas gimana? Lebih seger ini, Mas. Lebih seger ini ya? Malah kadang kita, ini Hino nih gitu. Karena beberapa warna yang biasa dipertahankan nama ini udah agak pudar nih, kayak angka-angka tuh biasanya warna kuning. Nah, di sini udah lebih bervariasi warna putih, hijau kayak gini. Oke. Terus kalau dari segi lebih fresh. Posisi mengemudi gimana? Untuk sementara ini sih belum jalan juga sih, cuman udah mulai ngerasa udah nyaman gitu geometrinya. Terus untuk jarak pandang ke depan kita lebih lost, artinya lost itu kita nggak perlu cari-cari posisi lagi untuk melihat ke depan. Iya, ke depan, apalagi zona-zona yang nggak kelihatan, tapi di sini lebih dipermudah sih. Oke. Simple. Terus kalau untuk ini aman ya? Aman untuk dashboard segala macam. Untuk panel seimbang buat 2 orang, masih bisa untuk mengaksesnya. Kondektur sama si sopir aman. Ya, Mas, terima kasih, Mas. Thank you. Ya, sama-sama, Mas. Sukses ya. Matur suwun. Sukses selalu juga. Oke, ini 3 unit bus Eka udah dipersiapkan untuk keluar dari Karoseri Laksana menuju langsung ke garasinya. Tapi sebelum ke garasi kayaknya nanti akan mampir-mampir dulu. Biasa dibilang itu mampir ke terminal-terminal dulu, pengenalan bus baru. Oh, Eka punya bus baru. Setelah itu dia akan ke terminal Tirtonadi Solo dan ke rumah makan rekanannya, yaitu rumah makan Duta Ngawi. Ini udah nyala semua, teman-teman. Aduh, asli cakep banget sih ini. SR3 POEK. Kita muterin satu-satu ya. Cakep, teman-teman. Aku lu nggak sabar untuk naik ini pas udah jalan reguler. Ini mau jalan kemana? Masih belum tahu. Nah, udah ready semua nih, teman-teman. 3 unit. Yang lainnya nyusul. Karena yang lainnya masih proses pengerjaan. Jumlahnya berapa itu masih rahasia. Yang jelas 3 ini masih hitungannya masih sedikit, teman-teman. Kita coba masuk ke dalam. Yang sini aja. Yang sini masih plastikan, yang ini plastiknya udah dilepasin. Wede, semangat tenan iki. Amit ya, tak delok. Sik. Wah. Jan disaponi terus. Nah, ini teman-teman udah lepas semua nih. Keren. Tadi itu masih plastikan, rasanya kayak biasa aja gitu ya. Tapi kalau udah dilepas plastiknya, wah, gokil sih ini. Gak bisa berword. Oke, ini yang paling belakang. Ini nomor 3536. Udah selesai semua, tinggal keluar. PT Eka Mira Prima Sentosa. Ini di bordir loh, teman-teman. Emang kalau pekerjaan jok Prima Kencana paling detail sih. Ini juga di bordir. Oke, kita langsung aja keluar. Abis ini akan jalan bisnya.
sekarang lagi isi solar di SPBU dekatnya Karoseri Laksana. 3 unit bus EK. Selain ini dia akan mampir di terminal Bawen dulu teman-teman. Untuk pengenalan ke penumpang. Wih, ini loh EK punya bus baru. Tapi stabil ya. Kalau aneh enak berarti gitu. Oh, so tasty. Iya. Oke, dan ini adalah gambaran interior ketika siang hari bus EK terbaru dengan sasis Hino RM280. Kursinya ini yang bikin mewah. Dia pakai rimba kencana HX Cushion 36 seat total dengan bangku yang jumbo kayak gini. Wuhu. Asik banget tuh. Nah, teman-teman pasti banyak yang tanya, ini buat land mana? Ini kapan jalan? Rutenya kemana? Tunggu aja. Tunggu aja informasi resmi dari POEK. Gak akan lama lagi akan jalan kok teman-teman. Oh ya, untuk penomoran juga aku baru sadar yang unik nih. A, B. Jadi di sini deret A, sini deret B. Jadi urut nih. Ini 11 12, 11 12. Cuman untuk pemasangan seatnya ini selang-seling gini, zigzag gini. Cuma soalnya kalau lurus gini nanti ini terlalu sempit teman-teman. Jadi kita nggak bisa masuk ke sini gitu loh. Nah, sak gini. Karena emang joknya gede dan armrestnya ini cukup tebel sehingga gangway-nya ini agak sempit. Tapi nggak masalah sih. Masalah gangway kan kita itu naik bus paling lama adalah di tempat duduk. Jadi tempat duduknya dibikin nyaman, cuman mengorbankan gangway yang lebih sempit kayak gitu teman-teman. Ini udah spek-spek akap Surabaya, Jakarta, Malang, Jakarta ini. Ya nggak tahu lah. Siapa tahu nanti Eka bisa bikin akap ya, lihat akap yang ke arah Jakarta ya, bus malam ya. Soalnya dilihat seatnya kayak gini, terus tiba-tiba kepikiran kan nggak tahu juga. Dan satu hal yang hampir aku kelupaan. Nah, ini tuh kan spek tanpa legress teman-teman ya. Jadi posisi seatnya ini agak turun sehingga kaki kita nggak gantung. Kita coba duduk di mana ya? Di sini aja deh. Nah, nih kaki nggak gantung teman-teman. Pas banget ini. Untuk tinggiku yang 167, ini duduk nyaman banget. Nah, ini sekarang jam menunjukkan pukul 13.24. Mampir dulu di rumah makan Taman Sari yang ada di daerah Colomadu. Ini bareng sama beberapa bus pariwisata. Ada Mas Jody juga. Halo Mas Jody. Halo Mas Andriawan. Nah, ini ada bus Transabah, ada bus EK 3, 1, 2, 3, parkirnya terpisah. Dan ada yang spesial nih, yaitu bus
Universitas Muhammadiyah Jember ini adalah bus universitas paling mewah karena dia pakai bodi UHD dengan sasis Scania K410. Mas, G. G, siap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video ngambil unit dari Laksana PO EK yang internetnya spesial. Ditunggu aja informasi ngelennya kapan ya. Oke, sampai jumpa di video-videoku selanjutnya.